Halo, kenalkan, nama saya Rigi Faiz Adrian, dengan NIM 134. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perlengkapan tambat dan labu atau mooring and anchoring. Pertama-tama, kita ada pengantar perlengkapan tambat dan labu. Perlengkapan tambat dan labu adalah sistem krusial yang menjamin stabilitas dan keamanan kapal, baik saat berlabuh di tengah laut maupun bersandar di dermaga. Fungsi utamanya menjaga posisi kapal agar stabil dari pengaruh arus, gelombang, dan angin. Komponen kunci terdiri dari jangkar atau anchor, rantai jangkar anchor chain, dan tali tambat atau mooring line. Pentingnya, mendasar bagi keselamatan navigasi, operasional, dan perlindungan aset kapal. Yang pertama ada jangkar atau anchor, atau penahan kapal di dasar laut. Jangkar adalah komponen utama yang menciptakan titik penahan statis di dasar laut, menahan seluruh massa di kapal dari gaya eksternal. Materialnya terbuat dari baja tuang atau baja tempah berkekuatan tinggi untuk menahan beban tarik maksimal. Fungsinya menggali dan menancap ke dasar laut, lumpur, pasir, atau batu untuk menahan kapal dari arus dan angin kencang. Jenis populer yaitu ada jenis stockless paling umum digunakan untuk kapal besar, terus ada fluke seperti Danforth, dan jangkar khusus untuk aplikasi mooring permanen seperti jangkar suctions atau drag embedded. Contoh, ada di kapal FPSO, Floating Production Storage Offloading, sering menggunakan sistem sprit mooring dengan jangkar khusus berkapasitas sangat besar untuk menjaga posisi tetap stabil selama bertahun-tahun. Lanjut ada anchor chain atau rantai jangkar. Rantai jangkar bukan hanya penghubung, tapi juga berperan dalam mekanisme penahan melalui efek Kartner, di mana berat rantai yang tergeletak di dasar laut menambah daya tarik horizontal. Pertama ada kekuatan dan ukuran. Diameter rantai bervariasi dari 12,5 mm hingga 162 mm untuk kapal supertanker. Kekuatan harus melampaui beban putus maksimum. Dua ada panjang ideal atau shackless. Panjang rantai diukur dalam shekel. 1 shekel setara dengan 15 fathom atau 1,45 meter. Panjang yang dilepas dihitung berdasarkan kedalaman dan kondisi lingkungan. Ketiga, ada aksesoris tambahan. Aksesoris seperti swivel mencegah rantai terpelintir, shackle penghubung segmen rantai, dan canter shackle atau penyambung, menjamin fleksibilitas dan integritas sistem. Nah, rantai jangkar ini atau anchor chain itu sangat berpengaruh di kapal karena itu gunanya buat uh, yang pertama ya buat menyambung jangkar. Nah, tapi si rantai ini juga punya ukuran sesuai sama kapalnya. Kalau misalkan kapal kecil, itu menggunakan uh, rantai jangkar yang kecil. Kalau misalkan pakai rantai yang gede itu kayak kapal tanker atau kapal minyak dan lain sebagainya itu bisa pakai rantai yang besar. Lalu ada tali tambat atau mooring line, fleksibilitas dan daya tahan. Tali tambat berfungsi mengikat kapal ke fasilitas dermaga, menahan pergerakan yang disebabkan oleh ombak dan pasang surut. Komposisi material dibuat dari serat sintetis berteknologi tinggi seperti polipropilena, megaflex, atau nilon yang menawarkan kombinasi kekuatan, elastisitas, dan ketahanan abrasi. Jadi nggak bisa ya, tali tambat ini nggak bisa pakai tali biasa atau kayak tali tarik plastik yang nggak nggak proper gitu buat kapal. Jadi harus udah ada klasifikasinya dari talinya itu sendiri. Terus ada fungsi penahan. Menahan kapal dari pergerakan lateral ke samping dan longitudinal, maju atau mundur. Pastikan jarak aman dari dermaga. Nah, tali tambat ini buat uh, ngikat juga ya, dia buat ngikat dari dermaga ke kapalnya biar kapalnya nggak kemana-mana. Nah, itu tuh ada fungsinya tuh buat menahan gerakan lateral dan longitudinal.
longitudinal atau maju mundur. Aplikasi kritis sangat penting pada kapal kargo besar dan kapal FPSO yang memerlukan stabilitas maksimal selama proses bongkar muat. Presisi teknik atau perhitungan jangkar. Perhitungan panjang dan beban jangkar adalah proses rekayasa yang sangat penting untuk memastikan penahan kapal yang aman dalam berbagai kondisi cuaca. Pertama ada rasio panjang kedalaman. Panjang rantai minimal dilepas dianjurkan 5 hingga 7 kali kedalaman air. Dengan rumus L sama dengan D kali 5 kurang 7, sampai 7. Rasio ini memastikan rantai memiliki segmen yang berbaring dasar laut untuk daya cengkram optimal atau efek Kartner. Ini juga udah kita pelajarin juga di konstruksi perkapalan, konstruksi kapal. Itu tuh ada hitungan sendiri dari rantai jangkar. Yang kedua ada beban tarik rantai. Itu ada kekuatan putus atau breaking load. Rantai harus diverifikasi untuk menanggung beban tarik maksimum yang dihasilkan oleh kapal, termasuk gaya akibat arus dan angin. Lalu ada faktor keamanan lingkungan. Faktor keamanan atau safety factor ditambahkan untuk mengantisipasi kondisi ekstrim seperti badai, gelombang tinggi, dan peningkatan kecepatan angin tiba-tiba. Contoh praktis, jika kedalaman air 20 meter, panjang rantai yang ideal dilepas adalah 100 hingga 140 meter, sekitar 4 sampai hingga shekel untuk labuh yang aman. Nah, lalu ada kapasitas winch dan windlass. Winch untuk mooring line dan windlass untuk rantai jangkar adalah mesin penggerak yang harus memiliki kapasitas daya dan torsi yang memadai untuk operasi penarikan dan pelepasan yang efisien. Windlass atau rantai digunakan secara eksklusif untuk menaikkan dan menurunkan rantai jangkar. Kapasitasnya ditentukan oleh berat jangkar dan rantai atau holding load. Jadi ini adalah alat untuk menarik jangkar dan nurunin jangkar. Lalu ada tali tambat atau winch. Digunakan untuk mengendalikan ketegangan tali tambat dan menarik kapal ke dermaga. Kapasitas atau rated pull harus sesuai dengan kekuatan putus tali. Ada sistem pengoperasian. Mekanisme daya umumnya menggunakan sistem hidrolik atau elektrik. Pastikan kontrol, kecepatan, dan presisi dan keandalan di bawah beban tinggi. Nah, sebenarnya di kapal sendiri tuh nggak cuma ada hidrolik sama elektrik sebenarnya. Itu juga ada yang manual. Tapi di belakangan ini atau di beberapa dekade terakhir udah nggak ada tuh yang manual. Sekarang semua udah pakai hidrolik dan elektrik. Winch pada kapal ukuran menengah seringkali memiliki kapasitas tarik hingga 20 ton. Vital untuk memastikan jangkar dapat diangkat dalam kondisi cuaca buruk. Kekuatan mooring dan analisis beban. Analisis mooring adalah ilmu rekayasa yang kompleks, melibatkan perhitungan gaya-gaya lingkungan yang harus ditahan oleh tali tambat. Faktor-faktornya adalah yang pertama ada angin, gaya tekanan udara pada kapal. Lalu ada gelombang, gaya impuls dan heave dari ombak. Lalu ada arus, hidrodinamika dari aliran air. Lalu ada tali mooring, menetralkan semua gaya lingkungan. Gaya tahan, atau tension. Mooring line harus dirancang untuk menahan gaya tarik eksternal tanpa putus. Gaya ini dihitung berdasarkan kecepatan angin, arus, dan tinggi gelombang. Proyeksi luas sisi. Perhitungan gaya angin didasarkan pada luas proyeksi sisi kapal, side projected area, yang terpapar langsung ke arah angin. Lalu ada konfigurasi tali, jumlah tali tambat, dan sudut pengikatnya, layout. Saat menentukan efektivitas penahanan, biasanya diatur dalam formasi mata air spring lines, garis depan headlines, dan garis buritan stern lines. Standar acuan. Organisasi seperti EICF, International Association of Classification Societies, dan ABS
menetapkan standar minimum untuk desain dan kekuatan mooring. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Untuk kekuatan mooring sendiri, itu kita punya badan klasifikasinya juga. Kalau di Indonesia tuh ada PKI. Lanjut. Studi kasusnya sendiri ada di sistem mooring FPSO, Belanak Natuna. FPSO Floating Production Storage dan Offloading, Belanak, di operasi di lingkungan laut tropis, memerlukan sistem tambat yang sangat handal untuk produksi minyak dan gas berkelanjutan. Mooring permanen yang tangguh, split mooring system, menggunakan konfigurasi jangkar dan rantai yang disebar di beberapa titik, biasanya 8 hingga 16 titik, untuk menjaga posisi FPSO tetap pada fixed heading atau arah tetap. Kombinasi rantai tali, sistem ini seringkali mengombinasikan rantai jangkar yang berat untuk bagian bawah dan tali serat sintetis berkekuatan tinggi untuk bagian atas, agar tahan korosi dan memiliki elastisitas yang baik. Winch kapasitas tinggi, winch di dek FPSO dirancang untuk beroperasi terus-menerus dan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dari kapal konvensional demi keamanan operasi di laut lepas. Yuk. Ada yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Perlengkapan tambat dan lampu adalah investasi kritis. Keandalan sistem ini secara langsung menentukan keselamatan kru, integritas kapal, dan kelancaran operasi maritim. Kunci keberhasilan operasi. Perlengkapan tambat dan lampu adalah kunci keselamatan absolut saat kapal berada di luar pelabuhan maupun di pelabuhan. Keharusan presisi teknik. Perhitungan rantai jangkar, kapasitas winch, dan tali tambat harus dilakukan dengan presisi, lalu mengacu pada standar klasifikasi internasional. Investasi kualitas tinggi. Memilih material berkualitas tinggi yang sesuai dengan kondisi lingkungan, metode tropis, dingin, dan laut dalam, secara signifikan mengurangi risiko kegagalan sistem dan kerusakan kapal. Pastikan inspeksi pemeliharaan berkala untuk semua komponen tambat dan labu. Berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.